Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan semuanya lihat di bawah. Yang di samping kanan, samping kiri. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, untuk Yadis boleh bantu Pak? Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak di sini akan sedikit menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui pastinya judul pembelajaran kita, yakni adalah berperilaku adil dan jujur. Kita harus tahu pengertian jujur itu apa, kemudian kita harus tahu macam-macam jujur itu, macam-macam adil itu apa, kemudian hikmah berperilaku adil itu apa saja, kemudian hikmah berperilaku jujur, dan akibat kita berperilaku jujur itu bagaimana. Baik, di sini Bapak akan menunjukkan gambar. Kenapa di gambar ini identik dengan jujur? Ada yang bisa menjawab? Contohnya ada lagi? Ada lagi yang itu? Kenapa identik seperti ini gambar di dalam perilaku jujur? Jujur itu penting. Ada lagi? Cukup? Kemudian kalau berbicara tentang adil, kenapa harus ada gambar timbangan? Kalau tidak itu palu, kenapa? Karena timbangan. Karena jangan ada berat di sebelah. Karena Pak Biar seimbang. Dan apa lagi? Keadilan. Ada lagi? Cukup? Kita akan mengetahui pengertian adil. Jadi anak-anak sekalian, adil itu berarti kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada semestinya. Bahkan menurut keterangan di dalam ilmu akhlak bahwasanya pengertian adil itu adalah menerima hak tanpa mengurangi dan memberikan hak kepada orang lain tanpa menguranginya. Kemudian Allah pertegas itu di dalam menegaskan di dalam keadilan bahwasanya penting keadilan itu dilakukan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama untuk pembelajaran ini. Silakan dibuka Android masing-masing karena hari ini Bapak memberikan izin. Kalian membawa Androidnya, silakan dibuka. Siap? Yuk, kita sama-sama baca. Surah Al-Maidah
Silakan dilihat di grup kelasnya sudah Bapak ikut. Ayat 8. Yuk baca sampai 1. Ayat berapa, Pak? Ayat 8. 8 ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, bismillahnya harus sama-sama 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Lanjut. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Lanjut. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Lanjut. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yuk kita lanjut dulu. Ayat 9. Wa'adallahu Wa'adallahu amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Lanjut ya dulu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Siapa yang berani bacakan arti ayat 8? Siapa? Coba ada. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi Allah pertegas di dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya denganku, orang-orang yang yakin denganku, kata Allah, maka tegakkanlah keadilan. Maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, maka tempatkanlah sesuatu pada yang semestinya, kata Allah. Itulah Allah pertegaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kemudian silakan baca, siapa yang berani ayat yang ke-9? Ya, coba Maria. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Nah, Allah janjikan kalau yang beriman yakin dengan Allah pasti itu akan diikuti dengan amal saleh. Mustahil orang yang percaya dengan Allah tidak diikuti dengan amal saleh. Maka hal itu beriman dan amal saleh adalah suatu hal yang satu paket yang tak akan terpisahkan. Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai 9 tentang keadilan, maka akan turun dari situ mengenai macam-macam daripada keadilan. Yang pertama, siapa yang tahu adil dengan siapa yang pertama? Perilaku adil dengan siapa? Allah. Adil dengan Allah. Siapa yang tahu arti kenapa kita harus berperilaku adil kepada Allah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di sini? Adil kepada Allah. Kenapa kita harus adil dengan Allah? Kenapa kita harus berperilaku adil dengan Allah? Jadi Allah dikedudukan oleh
menyerupakan Allah menjadi kedudukan yang tinggi. Kemudian kita tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun itu, dengan barang-barang gaib dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Adil kepada diri. Ya, berperilaku adil kepada diri sendiri. Artinya apa? Ada yang tahu? Superior, menghargai diri. Kenapa kita harus berperilaku adil dengan diri kita sendiri? Jangan memaksakan. Ya, apa tadi? Jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan apa? Kemampuan. Kemampuan. Ada lagi? Kenapa kita harus berperilaku adil kepada diri sendiri? Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Contohnya kenapa? Contoh dari kita berperilaku adil kepada diri sendiri. Ada yang tahu? Belajar. Apalagi? Makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi biar tubuh sehat. Tidur tepat waktu. Apalagi? Jangan begadang. Nah, jangan begadang. Apalagi? Ada lagi? Nah, salah satu daripada kita berperan kepada diri sendiri, kita menempatkan diri kita sendiri. Kita pakai baju, benar bajunya di sini? Benar. Bapak pakai bajunya, baju pakai untuk celana, itu adil tidak? Tidak. Nah, jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka namanya Zalim. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Siapa yang tahu? Adil. Adil kepada orang lain. Jadi orang lain itu perlu adanya keadilan di situ. Contohnya apa? Kita berperilaku adil kepada orang lain. Ada yang tahu? Tidak membanding-bandingkan. Tidak membanding-bandingkan. Budi, di sini peringkat berapa? 23. 3 bagus, aktif ya. Kemudian apa lagi? Berperilaku adil kepada orang lain. Ada lagi yang tahu? Salah tidak apa-apa sama Bapak ya. Ada lagi yang penting berani. Ada lagi. Kenapa kita harus berperilaku adil sama orang lain? Apakah orang lain perlu adanya keadilan dari kita? Kenapa? Karena saling membutuhkan yang maju. Jadi itu penting kita berperilaku adil kepada orang lain. Jadi kita tidak membedakan orang lain berdasarkan latar belakangnya, sosialnya, ekonominya. Jadi semuanya itu merata tanpa kita memberikan sebuah diskriminasi terhadap orang-orang tersebut. Kemudian yang keempat, siapa yang tahu? Yang keempat kita berperilaku adil kepada siapa? Makhluk hidup. Makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan maupun lingkungan. Kita nanam cabai itu juga perlu namanya Hidup. Jadi kita harus adil, kita ambil buahnya, kita juga rawat ibu tumbuhan. Ambil aja buat Jadi penting rasanya adil daripada berperilaku adil kepada hewan, tumbuhan dan lingkungan. Kenapa kita harus adil dengan lingkungan? karena Kenapa coba? Kenapa kita harus adil dengan lingkungan tuh? Supaya kesimpulan itu terus. Nah, supaya keseimbangan lingkungan tidak rusak, tidak mencemari, buang sampah sembarangan. Nanti berdampak kepada kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian jujur. Siapa yang tahu jujur itu apa? Siapa yang di sini suka jujur? Saya. Budi jujur? Jujur banget. Jadi siapa yang tahu jujur? Jujur itu apa? Sesuai. Berkata benar, Pak. Tidak bohong. Berkata jujur. Jadi kaum bilisan wa amru bil arkan wa aqlu bil janan. Jadi sesuai antara ucapan dengan lisan, antara ucapan dengan keyakinan, wa aqlu bil amal, sesuai dengan pekerjaan. Jadi apa yang diyakini, apa yang diucapkan itu sesuai, selaras. Di situ ada sekalian. Nah, kemudian apa tindak ketika kita yang dapat merusak kejujuran kita apa? Apa? Mencuri. Manipulasi. Mencuri. Yang pertama mencuri. Berarti dikit. Korupsi. Ya, manipulasi. Korupsi. Pungutan tak resmi tanpa kwitansi, maka itu dan lain-lain, maka itu adalah yang merusak daripada kejujuran. Betapa mencuri itu bisa merusak kejujuran? Karena dosa. Kenapa mencuri bisa
Coba kenapa? Karena pencuri tidak ada yang jujur. Nah, kalau pencuri tidak ada, kalau jujur gimana? Penuh. Penuh negara. Oke, yang kedua manipulasi. Kenapa manipulasi dapat merusak kejujuran kita? Merubah sesuatu yang tidak sesuai. Contohnya apa? Nilai. Apalagi? Apalagi merubah sesuatu yang tidak sesuai dengan itunya. Apalagi? Manipulasi pada Manipulasi dalam bisa itu. Kemudian ingkar janji. Kenapa ingkar janji bisa merusak kejujuran? Tidak dapat dipercaya. Percaya lagi ketika kita sudah ingkar janji. Kemudian yang terakhir adalah hikmah berkata jujur dan akibat kita tidak jujur. Yang pertama apa? Dan mendapatkan ridho Allah. Karena sudah jujur itu akan perilaku yang baik. Coba siapa yang bisa baca hadisnya tentang kejujuran yang udah Bapak kirim di grup itu? Siapa yang berani? Bentar, Pak. Siapa lagi? Ya, Lala. Pak. Sabar dia masih ada. Ya, dibaca hadisnya artinya. Artinya. Hikmahnya sih. Ketika kita berperilaku jujur, karena jujur itu adalah perilaku yang baik, maka akan dia mengingatkan kepada ketakwaan, dan ketakwaan pun nantinya akan mendatangkan kepada surga. Dan Bapak sendiri ingatkan bahwa keadilan di sebuah hadis dijelaskan ketika kita berperilaku adil, maka di situ Allah akan tempatkan nanti kita ditempatkan, diberikan sebuah mimbar yang bercahaya ketika kita mau berbuat adil, baik itu adil kepada Allah, adil kepada siapa lagi? Diri sendiri dan lingkungan. Bapak rasa sudah tahu semua ya? Tahu, Pak. Baik, di sini Bapak akan menggunakan shortcut. Di sini siapa yang suka warna ungu? Ada yang suka warna ungu? Janda. Apa? Suka warna ungu? Suka semua. Warna hijau siapa yang suka? Warna kuning siapa yang suka? Pak, kuning. Kuning suka? Favoritnya? Kuning. Di sini Bapak akan membagikan kelompok pribadi saya. Budi masuk sini ya. Ya, Pak. Ya, Budi masuk sini. Kelompok 1, kelompok 2, dan Budi sama Ustazah kelompok 3 ya. Oke lah. Dua kartu yang akan Bapak bagi kepada anak-anak sekalian. Juri. Tiga kelompok. Jangan buat dulu. Tidak, kembali ini memang seperti itu. Yang membuat setting seperti itu. Ini kelompok berapa ini ya? Dua orang. Ya, ini berdasarkan itu. Oh ya, ini kesini. Ya, kesini. Tidak, kesini. Kalian. Tiga orang ini kelompok 1, kelompok 2 orang ini adalah kelompok 3. Silakan. Ingat, belum. Yang dapat apel nilainya adalah 80. Yang dapat anggur nilainya adalah 100. 100 kalau sama 100 ya. Kalau Itu sama yang baik. kuning nilainya Bapak kasih 70. Apa ini? 5 lemon. Apa yang mana? Kalau ini satu biji saya taruh mana? Ya silakan kelompok 1 dibacakan. Enggak dibaca.
Sebutkan hikmah dari perilaku jujur. Apa hikmahnya saja? Banyak Pak. Contohnya? Mendapat ridho Allah. Satu. Yuk. Satu lagi. Dapat bermanfaat. Dipercaya orang lain. Saya orang lain. Banyak kawan. Oke. Sudah cukup ya, full 3. Maka di sini Bapak akan kasih nilai adalah 100. Jeruk nipis. Ya, jeruk selanjutnya kelompok 2. Silakan satu orang. Iya. Jelaskan pengertian jujur. Ya, pengertian jujur apa? Kesesuaian dari hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oke, Bapak kasih nilai. jeruk. Ayo. Yuk, bentar Mas. Budi. Jelaskan pengertian adil. Nah, yang ada Adil berarti lurus tengah-tengah atau sikap yang bebas dari diskriminasi. Diskriminasi. Pak, kamu sebut pada Pak. lagi, lanjut. Sebutkan adil kepada Allah, kepada diri sendiri, pada orang lain, pada makhluk. Oke. Woi, Pada ikut. Lanjut, kelompok 2. Kedua, apa yang dimaksud dengan berperlakuan kepada diri sendiri? Memanfaatkan dirinya sendiri dengan benar, seperti menjaga diri, ketakutan. Oke, lagi. 100 untuk kelompok 2. Kelompok terakhir. Apa yang dimaksud berperilaku adil pada Allah, yakni tidak menyebutkan Allah, tidak mempercayai benda-benda gaib seperti jimat, dukun dan lain sebagainya, Pak. Selalu Ada lagi? mengharapkan ridho Allah, Pak. 100 untuk kelompok 3. Berapa nilainya? 185 untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Setelah mengevaluasi pembelajaran ini, ternyata ada 2 kelompok yang besok ikut Bapak liburan ya. Kembali Untuk kelompok 3, silakan besok bertugas di dalam pembelajaran kita selanjutnya. Rewardnya nanti Bapak kasih nilai plus. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat baik untuk Bapak sendiri maupun untuk anak-anak sekalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lili Agustia, perwakilan dari kelompok 1 ingin mereview penampilan dari saudara Joko. Pertama dari performance bagus, kemudian dari penguasaan materi udah hafal dan tidak melihat lagi kepekaan dan hafal sekali dan menguasainya dengan bagus. Kemudian penggunaan strateginya sangat kreatif sekali dan membuat siswanya itu lebih aktif dengan strategi yang dipilih dari saudara Joko tadi. Kemudian dari pemanfaatan medianya juga udah bagus, jadi sudah ada menepis di papan tulis menggunakan karton, kemudian menggunakan kartu-kartu yang ada gambar-gambar bloknya tadi. Kemudian dari pengolahan kelas sudah bagus, sudah bisa menguasai kelas dan bisa menguasai siswanya sehingga siswanya perhatian dengan apa yang dilakukan oleh saudara Joko. Kemudian dari pembalik atau evaluasi sudah bagus sekali, tadi menggunakan shortcut atau dengan kartu itu tadi sudah bagus dan itu sudah bisa membuat mengevaluasi materi yang disampaikan saudara Joko. Kemudian mengenai Kaisom sudah bagus, aktifnya udah dapat, inovatifnya udah dapat, kreatif juga, terus menyenangkan pastinya dan bagus sekali. Untuk penilaian dari kelompok kami untuk saudara Joko itu 95. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.